Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Trimble Teknik. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan membuat sebuah kompor berbahan bakar kayu yang biasa disebut dengan rocket stove. Kita menggunakan hulu 10 cm kali 10 cm dan juga plat strap 3 cm dengan ketebalan 4 mm. Oke, langsung saja kita bahas cara pembuatannya. Yang pertama, kita ukur dulu hulunya dengan ukuran 30 cm 2 piece dan yang satu ukuran 25 cm. Setelah itu kita potong hulunya dengan menggunakan gerinda potong. Jangan lupa kita gunakan sarung tangan seperti ini ya, agar lebih aman saat kita bekerja. Oh ya, kali ini saya menggunakan sarung tangan dari Raja Sarung Tangan. Jika teman-teman ingin membeli sarung tangan yang berkualitas dan lengkap ya, bisa klik link di deskripsi video. Di sana disediakan banyak sekali jenis sarung tangan dan peralatan safety lainnya. Silahkan dilihat-lihat dulu, siapa tahu berminat dan bisa berbelanja di toko tersebut. Oke, semuanya sudah terpotong 3 bagian, 30, 30 dan 25. Yang ukuran 25 kita ambil di 45 derajat seperti ini ya. Nah, lalu kita potong lagi. Setelah itu kita rangkai seperti ini. Nah, ini bagian samping nanti sebagai pengisi kayu. Untuk yang bagian ke atas kita tandai seperti ini. Lalu kita potong dan buang bagian yang dapat sisi menyamping tadi. Ini gunanya agar kayu bisa masuk. Nah, dibuang seperti ini ya. Nah, lalu untuk yang bagian bawah kita tandai si 10 cm nya seperti ini, lalu kita lubangi. Ini sebagai sarangan tujuannya, jadi nanti abunya bisa tersaring melalui lubang-lubang ini. Kita lubangi dengan mata bor 8 mm. Daripada kita bikin sarangan, lebih baik kita lubangi seperti ini saja. Oke, setelah itu kita lanjut ke tahap pengelasan. Kali ini kita menggunakan kawat las bermerek Golden Bridge ya. Kodenya E6013. Kawat las ini berukuran 2,5 mm diameternya dan panjangnya 30 mm. Ini saya beli dari toko Raja Sarung Tangan juga ya. Jadi mereka juga menyediakan kawat las bermerek Golden Bridge ini. Coba kita rasakan bagaimana feel-nya. Kali ini saya gunakan ampere pengelasan di 90 ampere. Nah, seperti ini kita rangkai, kita las titik-titik dulu, baru setelah itu kita las full semua ya. Dan untuk feel-nya ini normal, jadi cukup mudah digunakan kawat lasnya, tidak mudah lengket juga. Dan jika teman-teman ingin membelinya, linknya juga sudah saya sertakan di deskripsi video. Nah, ini dia semua sudah terlas full semua bagian. Setelah itu kita masuk ke tahap penggerindaan. Oke, tahap penggerindaan sudah selesai. Kita masuk ke tahap pembuatan kaki. Kaki ini kita buat dengan menggunakan strip plat 3 cm dan ketebalan 4 mm. Kita potong dengan panjang 12 cm 4 biji. Setelah itu sisi ujung dan ujungnya kita kurangi seperti ini, masing-masing 1 cm kemiringannya ya, karena nanti kita akan memasangnya agak miring. Nah, ini dia semua sudah dikurangi. Lalu kita juga potong dengan potongan pendek seperti ini, panjangnya 3 cm dan kita potong miring 1 meter hanya di satu sisi. Dan bagian paling bawah kita potong melingkar dengan diameter 3 cm. Setelah itu kita gabungkan dengan las seperti ini ya. Nah, jadinya 4 buah kaki sudah jadi, bentuknya seperti ini. Setelah itu
ganjal bagian bawah dengan kayu untuk kompornya, dan kita pasang kaki-kakinya di keempat sisi. Jangan lupa agak dimiringkan ke depan dan ke belakang agar sisi covernya lebih lebar nanti, jadi tidak mudah mengguling nanti saat untuk masak ya. Langkah selanjutnya kita membuat tatakan dari wajan atau penggorengan atau panci di bagian atas. Ini panjangnya 10 cm, kita potong miring bagian samping masing-masing 3 cm, dan bagian tengah kita buat gerigi seperti ini. Ini tujuannya untuk cengkraman ke penggorengan agar tidak mudah bergeser. Setelah itu kita potong dengan menggunakan gerinda menurut garis yang sudah kita buat tadi. Maka hasilnya akan seperti ini, 4 buah tatakan penggorengan. Setelah itu kita pasang pada bagian ujung atas seperti ini. Memasangnya agak menyerong ya, agar sisi yang ditahan lebih luas. Setelah itu langkah selanjutnya kita buat tutup dari kayu atau tutup dari bahan bakar. Kita potong plat besi dengan ketebalan 1,5 mm dengan ukuran 10 kali 12 cm. Lalu di sisi yang 12 cm kita gerinda masing-masing 1 cm untuk membuat tekukan, lalu ditekuk ya. Setelah itu kita pasang dengan menggunakan engsel seperti ini. Nah, ini tujuannya nanti untuk menutup jika kita menggunakan bahan bakar yang bentuknya pendek-pendek. Nah, seperti itu. Setelah itu kita bikin pegangannya dengan menggunakan besi beton 10 mm yang kita tekuk dan dipasangkan seperti ini. Menghadapnya ke depan seperti ini. Lalu ujungnya kita pasangi dengan skrup karena akan kita pasangi dengan kayu nanti. Nah, menghadapnya seperti ini ya. Jadi kita bisa meraihnya jika ingin menutupnya. Kalau menghadapnya ke depan nanti tangan kita malah menempel ke besi yang panas. Tujuannya seperti itu. Dan untuk langkah selanjutnya kita membuat angin-angin atau aliran udara pada bagian bawah. Ini berfungsi sebagai katup ya. Jika kita ingin apinya agak kecil, nanti kita tutup pengapian bagian sini. Jika ingin angin yang masuk lebih banyak, kita buka pada bagian ini. Nah, seperti ini. Karena api bersifat anti gravitasi, jadi dia mengambil udara dari bagian bawah, maka bagian bawah kita buatkan katup semacam itu. Lalu untuk langkah selanjutnya kita buat penampung abu. Penampung abu ini berukuran 9 cm kali 12 cm dan ketinggiannya 3,5 cm atau lebih, silahkan sesuai selera. Dan tutupnya kita buat seperti ini, seperti tutup kayu tadi bentuknya. Kita gabungkan pada bagian depan seperti ini agar dia bisa menutup seluruh lubang kompor tadi. Nah, kita satukan seperti ini. Setelah itu kita pasangi handle-nya lurus seperti ini dan dipasangi skrup pada ujungnya. Semua kita pasangi skrup karena nanti akan diberi kayu ya, agar tidak panas nanti kalau dipegang. Dan yang terakhir yaitu handle. Ini handle utama kita buat dari besi beton dan juga plat strip dipasang pada bagian belakang. Ini secara overall sudah jadi ya. Dan yang terakhir yaitu kita membuat handle dari kayu, bebas kayu apa saja. Ini tujuannya agar tidak panas nanti saat kita pegang dari handle-handle tersebut. Kita buat dengan kombinasi parang dan mata gerinda amplas seperti ini. Setelah itu kita lubangi pada bagian tengahnya. Nah, setelah jadi
kita pasangkan pada sekrup-sekrup tadi, kita ulirkan sampai mentok, dan setelah itu tinggal kita warnai dengan menggunakan pelitur. Nah, seperti ini. Kompor sudah kita finishing juga tadi dengan warna hitam doff. Setelah itu kita bisa melakukan uji coba. Oke, semua langkah pembuatan sudah kita lalui. Mari kita masuk ke tahap percobaan. Kita coba masukkan kayu-kayu potongan seperti ini ya. Ini saya beri kayu yang kecil-kecil dulu saja agar mudah terbakar, dan juga tisu yang saya celupkan ke minyak goreng sebagai pembakaran awalnya. Nah, seperti ini. Sudah mulai membakar kayunya, ini lumayan ya, kayu kecil-kecil bisa menghasilkan api seperti ini. Yang lebih bagus tentu saja kayu keras ya, dia bisa lebih awet dan juga lebih besar apinya. Jadi keunggulan dari kompor semacam ini atau roket stove ini adalah dia tidak mendorong kayunya. Jadi karena gaya gravitasi kemiringan kayu ini, kayunya bisa melorot sendiri. Jadi jika kita menggunakan kompor konvensional, kita harus memajukan kayu-kayu tersebut, jadi tidak mudah ditinggal ya. Kalau ini kan bisa melorot sendiri sampai habis. Nah, ini dia, kita gunakan untuk merebus air, sudah mendidih. Jadi cukup sukses untuk proyek kita kali ini. Bisa jadi solusi saat kesulitan mencari gas. Oke, sekian untuk video kali ini, semoga bermanfaat dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.